Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ernita Soid dengan NPM 201415049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi tumbuhan beracun di cagar alam Martelu Purba. Tugas ini untuk memenuhi tugas praktikum inventarisasi flora dan fauna. Adapun garis besar presentasi yaitu pendahuluan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Bab 1 yaitu pendahuluan. Kekayaan alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam, sehingga disebut sebagai negara mega biodiversity. Berbagai manfaat keberadaan tumbuhan tersebut menjadi peluang melakukan penelitian, salah satunya terkait biopestisida atau pestisida yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan mengandung sejumlah besar zat kimia yang aktif secara biologis. Kehadiran zat aktif tertentu dalam tumbuhan dipercaya untuk memberi beberapa tingkat perlindungan dari predator tanaman seperti serangga dan ruminan. Cagar alam Martelu Purba merupakan kawasan cagar alam yang termuda di Provinsi Sumatera Utara. Status kawasan ini sebelumnya adalah kawasan hutan lindung Martelu Purba, yang kemudian pada September 1993 statusnya dialihfungsikan menjadi kawasan cagar alam Martelu Purba. Keanekaragaman tumbuhan di hutan cagar alam Martelu Purba yang berlimpah serta perlunya mencari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida, maka dilakukan eksplorasi tumbuhan beracun yang terdapat di hutan cagar alam Martelu Purba agar dapat dihindari bahaya racunnya atau mungkin dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan beracun dan menganalisis metabolit sekunder dari jenis-jenis tumbuhan beracun tersebut. Metodologi praktikum, waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada November sampai Desember 2014. Pengambilan sampel di kawasan cagar alam Martelu Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Identifikasi jenis tumbuhan beracun dilaksanakan di Laboratorium Kimia Organik Bahan Alam Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Alat dan bahan yang dilakukan seperti yang dapat kita lihat yaitu alat tulis, beker, gelas, kalkulator, kamera, GPS, kompas, tali, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu HCl, reaksi, dan lain sebagainya. Prosedur penelitian yaitu terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan lokal, di mana survei pengetahuan lokal dilakukan untuk mengetahui informasi tumbuhan beracun di masyarakat yang diperoleh dari hasil wawancara. Yang kedua, aspek fitokimia, di mana aspek fitokimia mengacu kepada pendeteksian kandungan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai biopestisida. Yang ketiga, aspek keanekaragaman, di mana pengumpulan data tumbuhan beracun dilakukan dengan menggunakan metode sampling plot, di mana penentuan titik ditentukan dengan metode purpose sampling atau sampling pertimbangan. Yang selanjutnya, aspek pengetahuan lokal, di mana hasil wawancara dengan 2 orang di lokasi tersebut, maka diperoleh beberapa jenis tanaman yang mengandung racun. Dari penelitian yang dilakukan, maka ditemukan beberapa jenis tumbuhan beracun, yaitu dapat kita lihat tabar-tabar, rube-rube, bira, latongan dosari, langge, lotungan duri, lang-lang habungan, sitorchom, tomuring-ring, dan dosi. Berikut dapat kita lihat hasil analisis vegetasi tumbuhan beracun di cagar alam Martelu Purba. Kita lihat jenis dari tumbuhan yang telah diteliti. Tabel kedua ini menyediakan mengenai hasil analisis vegetasi tumbuhan beracun atau pohon di cagar alam Martelu Purba. Dari pohon yang diteliti di cagar alam Martelu Purba tersebut, maka ditemukan zat-zat kimia yang terdapat pada tumbuhan itu, yaitu terpen. Terpen adalah suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan terutama
tergantung pada getah sel vakuola selnya. Yang kedua ada saponin, yaitu sebuah kelas senyawa kimia, salah satu dari banyak metabolit sekunder yang dapat ditemukan di sumber-sumber alam, ditemukan berlimpah, dan fungsi aktivis senyawa flavonoid adalah sebagai antimikroba. Yang selanjutnya ada alkaloid, yaitu sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan banyak terdapat pada tumbuhan. Selanjutnya, fungsi alkaloid ini dikenal sebagai sistem perlindungan, misalnya senyawa aporfin, alkaloid, liriodenin dihasilkan pohon tulip untuk melindungi dari serangan jamur parasit, dan senyawa alkaloid lainnya pada tumbuhan tertentu untuk mencegah serangga memakan bagian tubuh tumbuhan berbagai jenis tumbuhan. Yang selanjutnya ada zat tanin yang merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat, yaitu astrigen, antidiare, antibakteri, dan antioksidan. Yang selanjutnya, senyawa tanin dan flavonoid adalah senyawa turunan fenolik. Struktur senyawa fenolik, salah satu gugus pembentuknya adalah senyawa tanin atau flavonoid. Fungsi aktivitas senyawa tanin menurut Goldstein dan Swain adalah sebagai penghambat enzim hama. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Eksplorasi tumbuhan beracun yang telah dilakukan di cagar alam Mertelu Purba memperoleh 16 jenis tumbuhan beracun. Tumbuhan tersebut adalah Alstonia scolaris, Alocasia arifolia Hallir, Homalenema, Proniqua, dan lain-lain. Dapat kita lihat pada layar. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.